Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Roysuryo yang telah menjadi tersangka terkait kasus meme stupa Candi Borobudur yang mirip dengan Pak Jokowi. Dan kalau kita melihat ini semua, maka kita ingat teman-teman terkait meme dari Pak Ruhut Sitompul. Jadi Ruhut Sitompul dulu mengupload satu gambar mirip Pak Anies Baswedan yang memakai pakaian adat Papua, dan itu dilaporkan ke polisi juga. Tetapi sampai hari ini kita juga belum melihat apa hasil dari laporan tersebut. Tetapi kali ini yang sudah kita lihat ternyata yang lebih dulu Pak Roysuryo. Pak Roysuryo ini menjadi tersangka terkait kasus stupa mirip Pak Jokowi. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan teman-teman. Roysuryo tersangka kasus meme stupa mirip Jokowi. Polda Metro Jaya menetapkan ex-Menpora Roysuryo sebagai tersangka. Roy ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus unggahan meme stupa mirip Jokowi. Jadi benar, Roysuryo sedang diperiksa di PMJ dengan status sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan kepada wartawan Jumat 22 Juli 2022. Sulpan belum mau bicara jauh terkait status baru Roysuryo. Dia juga belum bisa mengungkapkan apakah Roysuryo akan ditahan atau tidak terkait kasus ini. Nanti masalah ditahan atau enggak kita update ya, ucap dia. Roysuryo dilaporkan oleh perwakilan umat Buddha bernama Hirna Sutana. Hirna menilai Roy telah melakukan penistaan agama karena mengunggah meme stupa itu. Itulah bahasanya yang membuat kami bereaksi. Itu simbol agama kami dibuat seperti itu terus ditertawakan, dilecehkan. Karena itu kami bersikap membawa ini ke ranah hukum, kata Hirna di Polda Metro Jaya Senin 20 Juli 2022. Laporan tersebut diterima SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LP-6/B/2022/SPKT/Polda Metro Jaya. Dalam laporan itu, Roy dituding melanggar pasal 156A KUHP dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Bila melihat secara mendalam, pasal 156A KUHP mengatur tentang penodaan terhadap suatu agama. Berikut bunyinya. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian atau sara. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Terakhir pasal 45A ayat 2 tentang berita bohong. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu teman-teman terkait Pak Roysuryo yang sekarang menjadi tersangka atas kasus meme stupa mirip Pak Jokowi. Ini menariknya begini teman-teman, karena yang dilakukan Roysuryo kemarin, dia punya alasan bahwa itu gambar mirip stupa Pak
Jokowi itu sudah ada. Jadi Pak Roy Suryo mengupload ulang, kemudian ada kata-kata inilah yang dipersoalkan teman-teman. Ada kata-kata yang ini menyinggung kepada yang lain. Dan akhirnya Pak Roy Suryo dilaporkan dan akhirnya jadilah Pak Roy Suryo ini tersangka kasus stupa mirip Pak Jokowi. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari dari awal teman-teman, apa yang diupload oleh Pak Roy Suryo itu sebenarnya mengkritik kebijakan pemerintah terkait rencana menaikkan tiket Candi Borobudur. Jadi kemarin ada wacana itu bahwa tiket masuk ke Candi Borobudur itu mencapai 750.000 per orang. 750.000 per orang itu kan sangat memberatkan. Karena pihak pemerintah beralasan ini untuk memelihara cagar budaya agar tidak rusak. Jadi kalau melihat alasan itu dengan menaikkan tarif menjadi 750.000 tentu akan memberatkan masyarakat. Masyarakat berat. Padahal ini Candi Borobudur sudah sejak lama dipakai untuk tempat wisata, terutama anak-anak sekolah. Jadi ketika lulus dari SMP atau SMA, ini biasanya melakukan wisata ke Candi Borobudur dan itu memang sudah langganan. Dan itu sudah dilakukan sejak lama. Nah, kalau itu dinaikkan tarifnya menjadi 750.000 kan memberatkan sekali. Di tengah ekonomi masyarakat yang belum pulih benar teman-teman karena ada COVID-19 kemarin, ini ditambah dengan wisata ke Borobudur dinaikkan Rp750.000. Namun demikian dalam prosesnya kita melihat akhirnya ditunda rencana itu. Tetapi pembatasan 1.200 orang naik ke Candi Borobudur ini diberlakukan. Dan saya pikir itu tak masalah diberlakukan. Naik ke Candi Borobudur dibatasi 1.200 orang. Karena kalau kita melihat teman-teman dengan pembatasan itu sebenarnya juga bisa mengurangi beban orang naik ke Candi Borobudur. Sehingga cagar budaya Candi Borobudur ini terpelihara dengan baik. Jadi dibatasi 1.200 dan tiketnya ini masih sama dengan yang kemarin yaitu Rp50.000 naik ke Candi Borobudur. Karena tidak jadi atau mungkin belum jadi dinaikkan menjadi 750.000. Dan inilah yang sebenarnya menuai reaksi publik terkait rencana tiket naik Candi Borobudur menjadi 750.000. Termasuk juga yang diunggah oleh Roy Suryo. Itu juga mengkritisi terkait naik Candi Borobudur yang menjadi mahal seperti itu. Nah, dengan kritik-kritik yang cukup banyak itu akhirnya pihak pemerintah mau mendengar aspirasi masyarakat, rakyat terkait kenaikan Candi Borobudur dan akhirnya itu ditunda. Nah, Roy Suryo adalah bagian orang yang mengkritik itu. Cuman masalahnya Pak Roy Suryo ini mengunggah gambar yang mirip Pak Jokowi, yaitu meme stupa mirip Pak Jokowi yang ini disoal akhirnya. Jadi kemarin ada umat Buddha yang bernama Hirna Sutana ini melaporkan Roy Suryo terkait ini dianggap penistaan agama karena mengunggah meme stupa tersebut yang mirip dengan Pak Jokowi. Ini dianggap menghina dan akhirnya teman-teman Roy Suryo ini akhirnya menjadi tersangka terkait kasus tersebut. Maka kita juga ingat teman-teman apa yang pernah dilakukan oleh Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul itu mengunggah meme Pak Anies Baswedan mirip orang yang sedang memakai pakaian adat Papua dan itu sudah dilaporkan juga ke polisi. Nah, kalau Pak Roy Suryo ini menjadi tersangka, bagaimana dengan Ruhut Sitompul? Jadi kalau kita melihat hukum mestinya itu harus sama. Warga masyarakat di mata hukum itu sama. Katanya kemarin equality before the law. Jadi orang itu sama di mata hukum. Jadi inilah prinsip keadilan yang sebenarnya. Jadi kalau Pak Roy Suryo ini menjadi tersangka, bagaimana dengan Ruhut Sitompul yang mengunggah meme mirip Pak Anies Baswedan memakai adat Papua? Jadi kita tinggal tunggu saja teman-teman terkait proses berikutnya. Jadi mereka-mereka yang dianggap menistakan atau melecehkan atau menghina terkait suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Roy Suryo yang menjadi tersangka karena mengunggah meme stupa mirip Pak Jokowi. Dan mudah-mudahan ini akan segera berproses. Kita lihat endingnya bagaimana, apakah Pak Roy Suryo ditahan atau tidak. Tetapi sampai hari ini belum ada penahanan terhadap Pak Roy Suryo.
Cuman statusnya ini Pak Roy Suryo menjadi tersangka. Terima kasih teman-teman, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.